Halo semuanya, kembali lagi di Official Duisma, tentunya dalam tayangan Kasisma, karya siswa Duisma. Nah, di tayangan kali ini kita akan mewawancarai salah satu pemenang lomba pidato nih. Oke, silahkan perkenalkan dulu. Baik, perkenalkan nama saya Iputu Gede Agastya Permana Putra, bisa dipanggil Agas, saya dari kelas 12 IPS 3. Oke, dipanggilnya Agas ya. Iya. Kita dengar-dengar Agas ikut lomba pidato, dapat juara berapa dan gimana sih perasaannya? Ya benar, saya mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia di Universitas Warmadewa dan Astungkara saya mendapatkan juara 2. Untuk perasaan sih sangat senang. Oke, juara 2. Ini kali keberapa sih ikut lomba pidato dan dapat juara? Untuk mengikuti lomba pidato, terutama dalam pidato bahasa Indonesia ini baru pertama kali. Oke. Sedangkan sebelum-sebelumnya itu sudah pernah lomba pidato tapi bahasa Bali. Oke, pertama kali ikut pidato bahasa Indonesia dan udah dapet langsung juara 2. Wih, hebat banget sih. Terus tahu informasi lomba ini dari mana? Ikut sendiri, mengajukan diri sendiri atau dipilih? Untuk informasi lomba ini saya dipilih oleh Bu Yuyun. Oke, dipilih berarti ya. Ada beberapa kandidat sih yang dipilih dari sekolah. Dari perwakilan Duisma sih ada 2. Ada 2 dan kamu yang dapat juara gitu ya. Oke, terus kenapa mau ikut lomba ini? Untuk tujuannya apa sih sampai mau gitu? Tujuan saya mengikuti lomba ini yang pertama, saya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang datang karena kesempatan itu mungkin tidak bisa terulang untuk kedua kalinya. Selain itu, tujuan saya untuk mengikuti lomba ini yaitu untuk menambah pengalaman terutama dalam bidang pidato. Iya, bener banget. Udah kelas 12 masih sempet gitu buat ikut lomba, ikut aja gitu Iya. kan ya. Udah mau tamat juga. Oke. Untuk persiapannya apa aja sih dari awal sampai ikut lomba dan dapat juara? Untuk persiapannya sih lumayan banyak. Pertama, saya memahami dulu dari isi tema lomba pidato kali ini yaitu bagaimana peran generasi muda dalam kebijakan publik di era digital. Nah, setelah saya memahami tema, kemudian saya mencari data-data dari berbagai sumber dan media seperti internet, buku, dan lain sebagainya. Setelah naskahnya tersusun, kemudian saya mengirimkan naskahnya tersebut ke guru pembina untuk direvisi. Nah, kemudian setelah sudah selesai nih pembuatan naskahnya, saya pun menghafalnya. Setelah menghafal, saya juga memahami isi dari naskah saya tersebut. Setelah itu baru saya latihan di depan cermin. Gitu. Oke, cukup panjang ya rentetannya, Iya, prosesnya. cukup panjang. Berapa lama sih waktu kamu tuh untuk dari nyari referensinya itu sampai bisa latihan revisi, dapat revisiannya? Untuk berapa lama waktunya itu sih kurang dari seminggu ya. Kurang dari seminggu loh, wih hebat banget sih. Terus untuk pidatonya itu dari temanya bisa diceritain nggak sih lebih rinci tentang pengertian dari tema lomba pidatonya? Jadi isi tema dari pidato ini yaitu mengajak bagaimana peran generasi muda sebagai penggerak dalam menghadapi permasalahan kebijakan publik dan pelayanan publik di era digital ini untuk kemajuan masyarakat. Gitu. Oke, itu juga masalahnya lumayan banyak ya sekarang-sekarangnya, apalagi di teknologi yang makin canggih, makin banyak juga berita-berita yang mungkin salah atau gimana ya. Oke, terus kesulitan dan keseruan dalam ikut lomba pidato ini apa sih? Aduh, untuk kesulitannya sih lumayan banyak ya, terutama dalam mengatur waktu. Kita kan juga ada kegiatan lain. Ya, nah, untuk persiapannya juga di sana di waktu. Selain itu, kesulitannya yaitu dalam mencari data-data. Karena menurut saya temanya ini cukup berat untuk anak SMA begitu. Oke, dan sekolah juga ada tugas-tugas yang nunggu gitu ya. Pintar sih bagi waktunya. Terus keseruannya apa sih yang didapat dari keseruannya yaitu ketika mencari data-data untuk dimasukkan ke dalam naskah itu. Selain itu di penghafalan dan pemahaman isi naskah sih saya juga di sana merasa tertantang. Dapatkah dalam waktu 1 atau 2 hari ini saya hafal dan memahami isi naskah tersebut? Oh iya, benar sih, kayak tantangan buat diri sendiri. Dari pengalaman sebelumnya, dan ini juga pertama kali ya di pidato bahasa Indonesia dan udah cukup bagus banget.
pengalaman ikut lomba ini, pas lombanya ada nggak sih cerita yang menarik mungkin saat lombanya? Atau... Nah, saya akan ceritakan sedikit ketika final ya. Ya, Nah, boleh, ketika itu ada sedikit kendala ya, terutama dalam waktu, karena beberapa alasan. Iya. H-2 sebelum final itu saya baru membuat naskah. Wih, H-2 loh. Iya. Iya. Setelah itu saya pun berusaha untuk menghafalnya, memahaminya. Kemudian setelah di hari final itu saya juga kurang yakin bisa nggak saya tampil terbaik sekarang, bisa nggak lancar gitu karena bener. waktunya yang mepet. Selain itu saya juga melihat peserta-peserta yang lain itu juga wah kayaknya pembawaannya tenang banget nih dari sekolah-sekolah bener. favorit juga. Iya benar. Jadi saya ketika itu juga gugup, tetapi atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Astungkara saya lancar tampil di final dan Astungkara mendapat juara 2. Oke, cara ngatasinnya itu pas gugup tuh gimana sih awalnya? Untuk cara mengatasi nervous tersebut, saya menganggap diri saya ini bisa dan terbaik. Jadi ketika saya melihat audiens yang lain itu, saya tuh percaya diri dan tidak terlalu gugup. Oke, berarti cara ngatasinnya tuh harus percaya dirinya tinggi ya, benar-benar. Terus tuh berekspektasi nggak sih menang awalnya? Awalnya sih saya nggak terlalu berekspektasi untuk lolos ke final dan dapat juara ini. Iya. Karena lawannya juga berat-berat lawannya ya, juga berat-berat jadinya dan udah lumayan banyak juga. Iya, insecure dulu kalau. Iya. Terus gimana tanggapan orang tua saat kamu ikut lomba ini dan saat mendapatkan juara? Tanggapan orang tua sih cukup senang dan cukup bangga ya, karena saya bisa mengikuti lomba pidato ini selain untuk menambah pengalaman, pada akhirnya juga dapat menambah prestasi seperti itu. Benar sih. Orang tua mana sih yang nggak bangga anaknya tuh ikut lomba terus tuh menang lagi kan? Oke, peran pembina menurut kamu tuh gimana sih dalam lomba itu? Apakah penting ataukah cuman yang penting ada pembina aja? Waduh, untuk peran pembina sih cukup penting ya. Iya, benar. Terutama dalam merevisi naskah supaya bagaimana isi naskah tersebut bahasanya itu baik dan benar. Iya. Dan ketika kita menyampaikan pidato itu intonasi dan jedanya juga jelas dan benar gitu. Oke, biar enak juga dilihatnya sama audiensnya Iya, gitu ya. Gimana ngajak audiensnya itu biar masuk ke pidato kita. Iya. Agas emang tertarik di bidang pidato bahasa Indonesia ini atau tertarik juga sih sama bidang-bidang lainnya? Untuk di bidang pidato bahasa Indonesia ini saya cukup tertarik. Selain itu saya juga tertarik di bidang pidato bahasa Bali. Oke, ini kan dapat juara 2 ya, berarti karyanya Agas ini 2 yang terbaik. Apa sih yang memotivasi kamu untuk membuat karya ini dengan baik? Jadi yang memotivasi saya untuk menampilkan sebuah karya yang terbaik yaitu karena saya sudah dipercaya oleh guru untuk mewakili SMA 2 Mengwi ini. Jadi saya harus benar-benar menampilkan yang terbaik. Selain itu tahun lalu di lomba yang sama kakak kelas saya yaitu Ayu Chandra juga mendapatkan juara. Jadi itu juga sebagai motivasi untuk menampilkan yang terbaik gitu. Oke, jadi berpikirnya pasti Kak Ayu aja dulu dapat loh, jadi saya juga harus dapat gitu. Oke, yang terakhir nih guys, apa sih pesan-pesan kamu untuk teman-teman di luar sana supaya termotivasi dan mau ikut-ikut lomba lebih aktif lagi gitu? Jadi pesan saya untuk teman-teman di rumah, cobalah setiap pengalaman ataupun kesempatan yang datang, karena kesempatan tersebut mungkin saja ini tidak dapat datang 2 kali. Selain itu jadikan juga kesempatan tersebut sebagai pengalaman dan jika beruntung bisa menjadi sebuah prestasi. Oke, berarti yang penting percaya dirinya dulu, berani ikut, berani tampil, berani mencoba. Iya, benar-benar. Oke, makasih ya Agas sudah mau diwawancara hari ini. Mungkin ada waktunya yang tertunda juga. Oke, itu dia tadi wawancara kita bersama pemenang lomba pidato. Semoga wawancara ini bisa memotivasi kalian semua. See you on the next video. Bye.